Hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial yaitu Bapak Ahmad Nur Huda MPD. Selamat siang Bapak. Selamat siang, sehat Bu. Ya, terima kasih atas kedatangannya ya Pak. Beliau ini adalah fasilitator dan instruktur PGB yaitu Pendidikan Guru Penggerak. Nah, apa itu PGB? PGB itu sebenarnya dulu kan JGB. Iya. Sekarang diisikan jadi Pendidikan Guru Penggerak. Itu mulai tahun 2021. Sekarang sudah masuk angkatan ke-9. Angkatan ke-9, ya. Terus programnya itu seperti apa? PGB itu sebenarnya dicetak oleh Mas Madi Makarim. Program khusus guru penggerak itu disiapkan untuk nantinya teman-teman yang lulusan atau sudah mengikuti PGB itu harapannya menjadi motor penggerak di satuan masing-masing. Karena PGB itu kan diambil dari mereka yang ada di satuan masing-masing. Dan yang kedua, PGB ini dibentuk atau dilaksanakan juga sebagai bekal agar untuk nanti mereka siap untuk menjadi kepala sekolah pengawas. Itu kelebihan dari mereka yang ikut di PGB. Berarti targetnya untuk menjadi kepala sekolah atau pengawas gitu? Sebenarnya itu bukan target akhir, target utamanya adalah bagaimana mereka yang sudah lulus dari PGB itu bisa nanti menggerakkan dari guru-guru yang ada di satuan pendidikan mereka masing-masing. Karena mereka punya semboyan PGB itu kan tergerak, bergerak, menggerakkan. Nah, sehingga harapannya ini 3 poin ini biar bisa. Terus Anda ini kan sebagai fasilitator ya Pak. Nah, Ya. fasilitator itu tugasnya seperti apa ya Pak di PGB? Kalau seperti saya, kebetulan saya udah jadi fasil itu mulai angkatan 2. Angkatan 2. Jadi pada waktu itu 9 bulan dulu. PGB itu waktu angkatan 1, angkatan 2 sampai angkatan ke-5 itu 9 bulan. Angkatan ke-6 baru 6 bulan. Nah, di angkatan 2 waktu dia langsung terjun di sana, itu ada 8 bulan itu yang dituntaskan itu ada 3 modul. Ya, satu modul itu, modul 1 itu terdiri dari 4. 1-1, 1-4. Modul 2-nya 2-1, 3-3 dan modul 3-nya sama. Kuncinya di situ adalah mereka diberikan konsep-konsep dasar dari bapak kita, pendidik kita yaitu belajar di kantor. Sehingga betul-betul mereka akan paham benar apa sih pendidikan itu nantinya kan gitu. Ininya sendiri. Ya. Terus dalam prosesnya itu seperti apa Pak? Apakah ada diskusi atau secara online atau bagaimana? Yang dilakukan di dalam PGB pendidikan ini bersifat semi, luring dan daring. Oh, dari. Artinya di saat lokal mereka akan bertemu secara luring. Di saat kita proses itu melalui program LMS itu, maka mereka nanti akan dibimbing atau didampingi oleh fasil untuk mengerjakan LKL yang ada di LMS itu. Sehingga nanti mereka juga akan bisa melakukan MK, ruang kolaborasi langsung. Ada yang juga asinkron, ada yang sinkronis. Sehingga seperti yang pengalaman saya lakukan dan kedua itu kebetulan Kabupaten Goa. Sekarang mereka ada bahkan sudah jadi kepala sekolah. Karena dia selesai, lulus, peringkatnya kebetulan bagus, dia diberi kesempatan untuk tes kompetensi kepala sekolah. Lolos, nah ternyata dia kemarin angkatan 2 itu sudah ada yang jadi fasil, ada juga yang jadi Berarti Bapak kan di wilayah Kabupaten Banyuwangi bisa menjadi fasilitator di Kabupaten Goa. Ya. karena fasil itu kan nasional. Oh, berarti seluruh Indonesia gitu ya? Di Indonesia kebetulan iya. saya ini sering ada di luar Jawa. Jadi di NTT juga pernah, di Sulawesi itu 2 kali, di NTT 1 kali, kemudian di PGB Jabar juga, dan terakhir kemarin Jawa Timur. Ada di baru lulus yang katakan angkatan 7, angkatan 8 tidak, angkatan 9 yang sekarang jalan, saya di posisi itu.
ada dua tupoksi yang saya lakukan. Yang pertama adalah hasil mendampingi mereka untuk proses selama ada pengalaman 9 bulan, ada yang bulan. Kemudian sekarang tupoksi kedua saya sebagai instruktur. Kalau instruktur itu pada bagian elaborasi saja, jadi tidak semua saya lakukan. Itu enaknya kalau di instruktur. Iya. Nah, perjalanan karir Bapak sebelum sampai akhirnya menjadi instruktur guru penggerak itu seperti apa Pak dulunya Pak? Simpel aja. Simpel, saya itu orang bukan orang Banyuwangi ya. Oh iya, aslinya dari mana Pak berarti Pak? Saya itu lahir dari Mojokerto, masuk Banyuwangi tahun 97. Langsung di SMA Negeri 1 Sanggaran, proses 23 tahun di sana. Saya terus terang saya itu punya prinsip perubahan. Dan saya juga punya prinsip kemanfaatan, sehingga saya suka keluar. Jadi tidak suka ada di dalam artian saya itu suka mencari informasi dari luar, sehingga saya prosesku berlanjut begitu cepat. Kemudian saya dipercaya sebagai ketua organisasi NGMP itu 11 tahun. Kemudian saya juga masuk di dalam organisasi Asosiasi Bahasa dan Sastra Nasional. Hingga tahun 2018 kemarin juga saya ikut kongres, dan saya memang punya prinsip jadi guru harus ada perubahan. Sampai saya di posisi pengawas pun itu tanpa saya pikirkan, tanpa saya punya rencana. Yang jelas ada pendaftaran ikut, ikut. Pokoknya yang penting saya itu nggak punya pikiran macam-macam lah. Amanahnya apa ya itu kita jalan. Oh iya Pak. Berarti dulu berawal dari guru ya Pak? Ya. Guru di SMA, guru apa Pak? Guru SMA Sanggaran, mapel bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. So, setelah dari guru, terus kemudian ada tes pengawas, jadi pengawas dan sampai sekarang. Tahun 2020. 2020. Baru berjalan. Oh iya. Untuk di pengawas, Bapak ini adalah sebagai koordinator pengawas wilayah Banyuwangi. Iya. Ya. Apa itu membedakan dari koordinator ke pengawas? Dari pengawas sehingga ada koordinator, apakah tugasnya berbeda atau seperti apa Pak? Sebenarnya sama dengan organisasi lain. Koordinator itu ya kayak ketua kan. Kebetulan di Banyuwangi ini kan ada pengawas itu ada 12. Ada SMK-nya 3, SMA-nya ada 6 orang, kemudian PKK-nya ada 3. Tiap-tiap jenjang itu ada ketua atau koordinator. Tugasnya sebenarnya menjembatani kepentingan-kepentingan pengawas, termasuk teman-teman pengawas SMA kan ada. Saya yang harus memberikan pembagian waktu jika ada tugas-tugas tertentu dan sebagainya, termasuk juga hal yang baru dan sebagainya. Ya, sama lah sebagai ketua organisasi bagaimana kita melakukan kerjasama. Simpelnya. Kembali lagi ke guru penggerak tadi ya Pak. Apakah ada syarat khusus bagi guru untuk menjadi guru penggerak ataukah bagaimana Pak? Sebenarnya selama kita bisa didapoti, artinya termasuk sudah masuk di didapoti. Kalau kita daftar paling tidak sudah didapoti itu sekitar 4 tahunan lah. Baru kita bisa daftar, itu yang pertama. Jadi kita masuk dulu dapoti. Kemudian yang kedua kita sudah punya SIMKP. Kemudian berikutnya usia di bawah 50. Usia di situ. Jadi misalnya 48 masih bisa daftar, tapi kalau sudah 50 tidak bisa, dia bisa daftar pada PP. PP apa itu Pak? Pengajar praktek. Pengajar praktek. Kalau yang sebelumnya, karena kenapa sih kok dibatasi usia? Karena harapannya tadi alumni guru penggerak atau yang lulus dari PP, ya harapannya nanti bisa meneruskan karirnya, yaitu sebagai kepala sekolah atau pengawas. Karena regulasinya sudah ada, Permendikbud nomor 40 tahun 2021 yang mau karir menjadi pengawas atau kepala sekolah harus punya syarat terus guru penggerak. Lama waktunya tadi ya Pak, 8 bulan, 9 bulan atau? kalau bergerak sekarang kan 6 bulan. 6 bulan sekarang Pak ya? Agak disederhanakan karena memang terkait tentang yang namanya waktu memang terlalu lama juga enggak. 6 bulan sudah jalan. Banyuwangi saat ini angkatan 8 sudah jalan hampir selesai,
angkatan 9 masuk pada modul 1T3. Iya. Terus selanjutnya Pak, ketika kita sudah menjadi seorang guru penggerak, manfaat apa saja yang bisa didapatkan oleh guru dan sekolahnya gitu Pak? Sebenarnya tentang manfaatnya ya kembali menuju diri, tetapi diadakannya itu punya harapan, kan pemerintah itu harapannya teman-teman yang dahulu di guru penggerak itu di satuan pendidikan itu bisa dikembangkan. Paling tidak kalimat yang terakhir yaitu menggerakkan. Menggerakkan siapa? Ya teman sejawat yang ada di situ, termasuk juga bekerjasama berkolaborasi dengan kepala sekolah, kemudian nanti membuat sebuah gagasan-gagasan. Itu harapannya ke sana. Tapi fakta di lapangan kayak apa? Ya sampai hari ini memang belum begitu kelihatan karena masih berapa tahun masih berjalan 2021 dan 2022 dan 2023. Iya. Masuk angkatan ke sekarang jalan terus. Katanya juga banyak. Tapi itu tadi kembali ke orangnya ini kan. Iya. Dalam satu kelompok itu apakah satu jenjang, misalnya guru SMA sendiri, guru SMP sendiri, atau bergabung gitu Pak? Kalau waktu KB ini tidak melihat jenjang. Oh, berarti mulai dari guru TK. SD. Oh, mulai dari TK. Oh. Sampai SMK. TK sampai SMK. Sehingga saya sudah sering menghadapi kelas campur. Ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMK campur. Itu biasa. Karena yang dipelajari itu tidak jenjang, tapi yang dipelajari adalah umum guru. Jadi kemarin ada pemikiran, wah aku nanti aku tidak ada gitu. Iya. Karena begitu kita masuk di kelas itu nggak ada jenjang. Oh. Yang ada adalah guru. Guru. Oh, karena menjadikan guru untuk menjadi lebih baik dan mampu menggerakkan gitu Pak ya, intinya ya Pak ya. Oh iya. Terus selanjutnya nih Pak, bagaimana peran instruktur atau fasilitator itu dalam mengembangkan penerapan kurikulum merdeka di sekolah Pak? Sebenarnya gini Bu, kalau kita bicara kurikulum lepas dari kurikulum, karena di dalam kurikulum tidak dibahas secara khusus kurikulum, tetapi kurikulum itu dibahas di pengawas. Di pengawas. Oh. Kebetulan saya ada di pengawas, Iya. saya kan lebih tahu. Iya. Itu. Kemudian dasar-dasarnya memang nampak ada di guru pembelajaran. Dasar-dasarnya yang latihan, contoh yaitu tadi organisasi juga di situ. Nanti juga mereka akan diberikan materi terkait tentang yang namanya aset. Aset itu artinya terkait tentang ada 7 aset di sekolah itu apa saja, termasuk BUD dan BIM dibahas bekerja sama dengan satuan. Makanya harapannya guru penggerak yang sudah lulus itu kalau bisa dampaknya di sekolah itu meningkat, jangan malah diam. Oh iya, karena Walaupun saya lihat di sini kan ada tadi berapa? ada 2 Pak. Yang lulus ada Iya. belum? Iya, yang Pak Aris itu sudah apa? Angkatan 7. Karya itu Pak, gelar karya sudah Oh, iya. kita sampai gelar karya itu. Iya. Iya. Jadi gambarannya itu, makanya kalau kita lihat ikut memang sebenarnya Iya. kan gratis. Iya. Iya. Jadi Bapak Ibu yang belum daftar guru penggerak bisa segera untuk mendaftar ya Pak, karena manfaatnya sangat banyak yang didapatkan dari ilmu dan pengalaman nanti akan bisa menggerakkan teman-temannya. Ya. Nah, terakhir nih Pak, harapannya Bapak bagi guru-guru yang ada di Indonesia apa nih Pak? Silakan sampaikan Pak. Kalau saya sih berharap guru-guru tidak hanya di lebih khusus ya di Banyuwangi. Iya, khususnya di Banyuwangi. Iya. Mari kita melakukan perubahan. Karena bagaimanapun yang kita hadapi anak ini nanti menghadapi tahun ke depan paling tidak 2045 yang dicanangkan tahun emas. Jadi mari teman-teman lakukanlah perubahan. Jangan takut dan juga jangan khawatir salah. Itu yang paling utama dan paling lagi kuatkan diri kita untuk selalu berbeda dan siap berbeda. Siap berbeda. Iya. Itu lebih enak. Oke, ya. Terima kasih atas waktunya Pak Ahmadul Huda. Sekian teman-teman untuk episode konsul kali ini. Semoga bermanfaat, ilmu dan pengetahuan baru ya Pak bagi kami. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube kami.
kami. Sekian saya Dunia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.